Halo semua, perkenalkan saya Rasa Aprilia, mahasiswi Politeknik Negeri Bali dengan program studi D3 Akuntansi. Di sini, saya akan membahas mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya, tugas ini saya buat sebagai keperluan proyek akhir semester dengan mata kuliah aplikasi komputer. Baik, langsung saja kita ke materi. HIV. Apa itu HIV? HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama tahun 2016, terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti lelaki seks lelaki atau SLL, dan penggunaan napsa suntik. Di sini sudah tertera grafik kasus HIV/AIDS menurut jenis kelaminnya. Pada laki-laki terdapat 66% dan diikuti perempuan yaitu 34%. Adapun gejala HIV/AIDS dibagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama tahap infeksi akut, tahap kedua yaitu tahap laten, dan tahap ketiga yaitu AIDS. Pada tahap pertama atau tahap infeksi akut, gejala pada tahap ini muncul 1-2 bulan setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Hal ini karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Perlu diketahui, pada tahap ini jumlah virus di aliran darah cukup tinggi. Oleh karena itu, penyebaran infeksi lebih mudah terjadi pada tahap ini. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagai penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan menurun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan tubuh terasa lemas. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lainnya. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini kemungkinan menandakan adanya sarkoma Kaposi. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti kulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, tubuh selalu terasa lemah. Adapun komplikasi HIV/AIDS. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh melemah sehingga tubuh lebih rentan terserang infeksi berbagai penyakit antara lain yaitu tuberkulosis atau TB.
TB adalah infeksi paru-paru yang sering menyerang penderita HIV, bahkan menjadi penyebab utama kematian pada penderita AIDS. Yang kedua yaitu cytomegalovirus. Cytomegalovirus adalah infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes. Yang ketiga yaitu candidiasis. Candidiasis adalah infeksi jamur candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Yang selanjutnya yaitu meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh jamur. Kemudian ada wasting syndrome. Wasting syndrome merupakan kondisi ketika penderita AIDS kehilangan 10% berat badannya. Kemudian ada HIV associated nephropathy atau HIVAN. HIVAN adalah peradangan pada saringan di ginjal. Yang terakhir yaitu gangguan neurologis. Selain sejumlah penyakit tersebut, ada beberapa jenis kanker yang dapat menyerang penderita HIV, di antaranya adalah sarkoma Kaposi dan limfoma. Penyebab HIV/AIDS dan penularannya. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah sebagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Yang kedua yaitu berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Kemudian yaitu transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Kemudian dari ibu ke anak. Penularan HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungannya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui ASI saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Adapun faktor resiko AIDS yang pertama, hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Resiko penularan akan lebih tinggi melalui hubungan seks anal dan hubungan seks dengan berganti pasangan. Yang kedua, menderita infeksi menular seksual. Sebagian besar infeksi menular seksual menyebabkan luka terbuka di kelamin penderita, sehingga meningkatkan risiko tertularnya HIV. Dan yang terakhir yaitu berbagi suntikan. Penggunaan narkoba suntik umumnya menjadi berbagi jarum suntik dalam penggunaan narkoba. Apakah HIV bisa dicegah? Tentu bisa, dengan cara yang pertama, menggunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. Bila memilih kondom dengan pelumas, pastikan pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak, karena dapat membuat kondom itu bocor. Untuk seks oral, gunakan kondom yang tidak berpelumas. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan bila Anda positif HIV, agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Kemudian, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan. Mengenai penanganan selanjutnya,
dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Dan yang terakhir, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau yang disingkat dengan ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV yang menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain yaitu afaviren, atravirin, nevirapin, lamivudin, dan lizofudin. Baik, di sini terdapat tabel jumlah komutatif kasus AIDS menurut golongan umur pada tahun 2013. Kemudian di sini juga saya mempunyai tabel mengenai penderita AIDS pada tahun 1987 sampai 2017 menurut status pekerjaannya. Dan di sini saya mempunyai cuplikan mengenai melawan HIV/AIDS. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai HIV/AIDS. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata.
Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like ya.